Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rianti, NIM 2019 161057, kelas 4B, Prodi Seni Pertunjukan dari Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang pertama yaitu prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan norma hidup bagi pramuka, memuat prinsip dasar yang menjadi landasan hidup bagi pramuka. Prinsip dasar tersebut menjadi acuan bagi pramuka dalam mengembangkan dirinya. Prinsip dasar kepramukaan terdiri dari 4 hal yaitu: yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka atau satya dan dharma sampai janji dan kode moral. Yang kedua yaitu metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Macam-macam metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramukaan. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka. Setelah memenuhi persyaratan keanggotaan, satya pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak memasuki proses pendidikan kepramukaan guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Dharma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia. Selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayat, serta mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Sebagai landasan gerak bagi gerakan pramuka, Dharma Pramuka berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan yang kegiatannya mendorong peserta didik menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Dharma Pramuka dapat pula disamakan dengan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan pramuka yang berperan sebagai landasan serta ketentuan moral dasar yang diterapkan bersama berbagai ketentuan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya. Pembagian tanggung jawab antar anggota serta pengambilan keputusan oleh anggota. 2. Belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan praktis secara praktis pada setiap kegiatan pramuka dalam bentuk pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata, merangkasang agar timbulnya keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu agar berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan, baik di dalam gerakan pramuka maupun di lingkungan kemasyarakatan merupakan tujuan dari belajar sambil melakukan. 3. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi. Peserta didik dikelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh peserta didik sendiri.
Kegiatan berkelompok memberikan kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggung jawab, serta bekerja dan bekerja sama dalam kerukunan. Kegiatan berkelompok memberi kesempatan untuk saling berkompetensi dalam suasana persaudaraan guna menumbuhkan keinginan untuk menjadi lebih baik. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan menarik dan menantang merupakan kegiatan yang kreatif, inovatif, rekreatif, dan mengandung pendidikan yang mampu mengubah sikap dan perilaku, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kecakapan hidup sebagai anggota gerakan pramuka. Diselenggarakan dengan memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yaitu modern, manfaat, dan taat asas. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan usia dan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sehingga mudah diterima oleh bersangkutan. Diutamakan pada kegiatan yang dapat mengembangkan bakat dan minat yang mencakup ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik peserta didik, serta bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. 5. Kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreatif yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang menarik dan menantang, terutama bagi kaum muda agar bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka, serta bagi anggota pramuka agar tetap berpikat mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. Biasanya kegiatan di alam terbuka dapat memberikan pengalaman dengan adanya rasa saling tergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, serta mengembangkan suatu rasa tanggung jawab akan masa depan dengan menghormati keseimbangan alam, untuk tetap menjaga serta menanamkan pada anggota muda bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang utama yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam setiap kegiatan yang selaras dengan alam. 6. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Anggota dewasa berfungsi sebagai perencanaan, organisator, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilai. Sedang pramuka, penegak, dan pendega berfungsi sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. Anggota muda yang dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud diharapkan dapat melakukan konsultasi dengan anggota dewasa oleh anggota muda. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.